Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Deva Kurniawan dari kelas PGMI 5C dengan NIM 233141105. Untuk kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan pengertian sastra dan jenis-jenis sastra. Saya hari ini akan ditemani oleh Mbak Tasya. Untuk video lengkapnya silakan nantikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait sastra. Mungkin dari Tasya sendiri, apakah sudah tahu apakah itu sastra? Saya belum mengetahui tentang sastra, mungkin bisa dijelaskan? Nah, sastra sendiri adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media perantaranya. Nah, sastra sendiri itu adalah pengungkapan gagasan, pikiran, atau nilai-nilai dan pengalaman dalam kebudayaan. Sastra sendiri itu bukan berfungsi hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan. Jadi, dalam sastra itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu berdasarkan ragamnya. Yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Yang ketiga itu berdasarkan waktu. Untuk yang berdasarkan ragamnya, yang pertama ada prosa. Prosa sendiri adalah karya sastra yang mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu bukan dengan menggunakan peraturan seperti rima dan irama, lebih menggunakan bahasa yang biasa, seperti bahasa kita ngobrol dalam sehari-hari. Yang kedua itu ada puisi. Puisi sendiri adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah. Puisi terbalik dengan prosa, karena dalam puisi itu menggunakan aturan seperti penggunaan rima dan irama. Puisi juga menggunakan makna dan kata-kata yang indah dalam setiap baitnya. Dan selanjutnya itu ada drama. Drama adalah karya sastra seperti pemeranan atau pertunjukan untuk mewujudkan atau memvisualisasikan sesuatu kejadian di masa lampau maupun masa mendatang, ataupun bahkan bisa jadi karangan dari seorang sastrawan. Nah, selanjutnya itu sastra berdasarkan periode waktu. Ini dari Tasya sendiri, berdasarkan periode waktu itu contohnya seperti apa? Apakah tahu? Mungkin dari masa lalu atau masa yang mendatang. Nah, benar. Dari masa lalu dan masa mendatang, maksudnya itu gini. Jadi dalam sastra ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama sastra lama, yaitu adalah sastra tradisional yang masih menggunakan kata-kata yang lama, dan dengan ciri khas sastra lama itu terikat dengan aturan-aturan. Misalnya itu contohnya seperti sastra lama itu adalah syair dan pantun. Nah, sedangkan sastra yang baru itu adalah sastra modern. Sastra modern ini lebih fleksibel dan bebas, tidak terikat dengan peraturan-peraturan tertentu. Contohnya seperti puisi modern dan pantun-pantun modern. Sastra yang terakhir itu berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, sastra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sastra fiksi dan sastra non-fiksi. Ini dari Mbak Tasya. Sastra fiksi itu seperti apa dan tahu belum? Belum tahu, mungkin bisa disebutkan contohnya. Ya, untuk contohnya sastra fiksi itu misalnya seperti cerita si kancil, cerita kura-kura dan kelinci, dan banyak lagi. Nah, maksudnya kok cerita si kancil dan kura-kura dan kelinci itu gimana? Nah, cerita fiksi sendiri adalah cerita karangan atau imajinasi dari seseorang, bukan cerita nyata. Nah, terbalik dengan cerita non-fiksi. Non-fiksi itu adalah cerita nyata. Jadi bukan karangan seseorang maupun imajinasi seseorang. Misalnya itu tentang cerita kemerdekaan Indonesia, cerita Insinyur Soekarno, dan lain-lainnya. Jadi Mbak Tasya, dalam pembelajaran ataupun sastra sendiri
Itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 jenis, yaitu berdasarkan apa tadi barusan, ragamnya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan sifatnya. Terima kasih Mbak Tasya karena sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan untuk hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.